Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amafiska NPM 008 dari kelas Analisis Multivariat F. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik dan uji analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah memiliki data kuesioner penelitian yang sudah saya input di SPSS. Langsung saja kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji validitas. Langkah pertama uji validitas, kita harus mengkorelasikan semua item yaitu X1.1 sampai X1.5 dengan total score, yaitu dengan cara kita klik Analyze, Correlate, lalu bivariate. Kita masukkan variabel yang pertama dengan item-itemnya, lalu kita pindahkan ke ruas kanan dan kita klik OK. Item dikatakan valid bila terdapat korelasi yang dilihat dari person correlation harus lebih dari 0,3 dan dilihat dari signifikansinya harus kurang dari 0,05. Nah, semua item dari variabel content advertising sudah memenuhi standar, yaitu person korelasinya semua item sudah di atas 0,3 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Selanjutnya, uji reabilitas untuk mengukur apakah instrumen penelitian kita bisa digunakan di waktu yang berbeda maupun di tempat yang berbeda. Langkah pertama yaitu kita klik Analyze, Scale, dan pilih Reability Analyze. Lalu pada uji ini kita hanya memasukkan itemnya saja, yaitu X1.1 sampai X1.5. Kita abaikan total score. Kita pindahkan ke kanan. Lalu pada bagian scale label kita kasih keterangan content advertising atau variabel item tersebut. Lalu kita klik OK. Dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,7. Di sini diketahui hasil dari item content advertising nilai Cronbach alfanya 0,859. Berarti item pada variabel ini dikatakan reliable. Uji asumsi klasik bertujuan agar analisis regresi berganda menghasilkan persamaan yang baik. Dalam uji asumsi klasik ini kita menggunakan 3 uji saja, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Langkah-langkah uji asumsi klasik yang pertama analyze, regression, linear. Lalu kita masukkan variabel dan kita abaikan item-itemnya. Content advertising, affiliate marketing, dan brand image kita masukkan ke kolom independen, dan untuk keputusan pembelian kita masukkan ke kolom dependent. Lalu kita klik pada bagian statistik, kita klik collinearity diagnosis, digunakan untuk mengetahui bagaimana asumsi multikolinearitasnya. Lalu kita klik continue. Pada bagian plot kita klik. Nah, pada zbret kita masukkan ke variabel X, dan srecit kita masukkan ke Y. Jangan lupa untuk dicentang pada bagian histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, melihat asumsi normalitas. Sebuah persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas jika datanya berbentuk lonceng. Dari sini diketahui datanya sudah berbentuk lonceng, sehingga bisa dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Dilihat dari titik plot, apabila searah dengan garis, maka dikatakan data terdistribusi normal. Nah, hasil uji ini menunjukkan bahwa sudah searah dengan garis, berarti data ini dikatakan terdistribusi normal. Selanjutnya dilihat heterokedastisitasnya. Jika titiknya menyebar
dan tidak membentuk pola tertentu, maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, hasil ini polanya menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis multikolineritas. Terbebas dari multikolineritas apabila dilihat dari nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 3. Di sini hasilnya konten advertising nilai toleransinya sudah lebih dari 0,1 yaitu sebesar 0,316. Namun pada nilai VIF-nya lebih dari 3 yaitu 3,169. Sehingga pada variabel konten advertising terjadi multikolineritas. Namun pada variabel affiliate marketing dan brand image tidak terjadi multikolineritas karena nilai toleransinya lebih dari 1 dan nilai VIF-nya kurang dari 3. Selanjutnya, uji normalitas dengan Kolmogorov. Langkah awal, analyze regresi linier, lalu kita masukkan variabel dependent dan independent. Lalu pada kolom save kita klik, lalu kita centang pada bagian residual unstandardized dan kita pilih continue. Selanjutnya kita klik OK, kita abaikan, lalu kita lihat pada data. Nah, sebelah kanan sudah muncul diketahui residualnya. Selanjutnya, nilai residual ini diuji apakah terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara kita klik analyze, deskriptif, dan explore. Lalu kita pilih unstandardized, masuk ke dependent list. Kita masukkan unstandardized ke bagian dependent list. Nah, lalu kita klik plot, kita centang histogram dan normality plot with less. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Kita lihat hasil tesnya, dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, di sini sudah diketahui pada hasil uji Kolmogorov nilai signifikansinya yaitu 0,2 lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan terdistribusi normal. Lalu pada bagian grafik juga sudah berbentuk lonceng dan pada plot juga sudah mengikuti garis meskipun masih ada beberapa yang terlempar. Selanjutnya uji Glatzer untuk mengetahui heterokedastisitas. Kita klik transform, compute variable. Yang pertama kita klik all dan pilih ABS absolute. Kita masukkan ke atas. Nah, lalu kita ubah unstandardized ke nilai yang absolut. Kita klik dan kita masukkan ke nilai yang absolut. Lalu pada bagian target variable kita isikan atau beri nama ABS residual. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita regresikan variabel X1 sampai variabel X3 ke absolute residual. Caranya kita klik analyze, regression, linear. Lalu masukkan variabel, semua variabelnya yaitu X1, X2, X3 ke kolom independent. Lalu pada kolom dependent kita ganti dengan absolute residual. Kita masukkan ke kolom dependent,
lalu klik OK. Pada uji Glatzer, dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 baik di uji F maupun uji T. Di sini hasil uji F nilai signifikansinya adalah 0,55 lebih besar dari 0,05, dan di uji T semua variabel nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, uji regresi berganda terdiri dari analisis R-square, uji F, dan uji T. Untuk langkah-langkahnya, kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Selanjutnya, kita masukkan variabel, semua variabel yaitu content advertising, kita abaikan item-itemnya, jadi kita masukkan variabelnya saja yaitu content advertising, affiliate marketing, dan brand image ke kolom independence, dan di kolom dependent kita masukkan keputusan pembelian, lalu kita klik OK. Yang pertama, analisis R-square itu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel Y. Nah, di sini R-square diketahui bahwa variabel independen X1 sampai X3 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 0,62 atau sebesar 62,3%. Uji F atau uji secara simultan. Dilihat dari nilai signifikannya, dikatakan berpengaruh secara simultan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, di sini hasil uji F dinyatakan berpengaruh secara simultan karena hasil signifikansinya 0,00 yang artinya kurang dari 0,05. Uji T atau uji secara parsial melihat secara terpisah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini diketahui content advertising berpengaruh terhadap variabel Y karena nilai signifikansinya sebesar 0,01 yang artinya kurang dari 0,05. Sedangkan untuk variabel affiliate marketing dan brand image tidak berpengaruh karena masing-masing variabel tersebut nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga persamaan yang didapatkan yaitu Y sama dengan min 2,412 plus 0,617 X1.